Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul King Harem Cultivator. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Jadi di part sebelumnya, terlihat Zangi diberikan tugas oleh sistem untuk membawa Putri ke Sekte Dao dan menjadi murid di Sekte Dao. Diperlihatkan mereka pergi menaiki Baize. Zhang Luoyan pun bertanya sekali lagi pada sang putri, apakah tidak apa-apa meninggalkan kota kekaisaran? Namun sang putri menjawab, jangan memikirkan hal itu. Ayahku tidak akan memikirkannya, tenang saja. Tapi Zangi pun berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dan merontak-rontak di bawahnya. Ya, itu adalah pipa Ruchika milik Zangi. Seketika sang putri pun menyadari itu karena pantatnya ada yang menoel-noel. Ya, putri pun bertanya, "Kakak Zangi, kenapa kamu menyentuhku?" Namun Zangi menjawab, "Itu bukan aku yang menyentuhmu, tapi senjataku. Aku mempunyai banyak senjata yang dibawa." Lalu terlihat Baize pun kelelahan di sana. Sepertinya ia ingin tertidur dan pingsan. Dan benar saja, Baize pun tertidur dan pingsan. "Baize, stabilkan dirimu, jangan sampai jatuh." Namun Baize terjatuh di kaki gunung. Terlihat Baize berubah lagi menjadi wujud manusianya. Ia berkata bahwa dirinya lapar. Sang putri dan juga Zhang Luoyan berkata bahwa kita aman di sini. Sepertinya kita terjatuh tidak ada luka-luka. Ya, rupanya mereka terjatuh di atas tubuh dari Zangi. Lalu diperhatikan setelah lama di sana, ternyata Baize tidak berubah juga. Baize pun di sana kelaparan. Mau tidak mau, Zhang Yi berkata untuk sang putri Chen Yu dan juga Zhang Luoyan menemani Baize di sini. Sedangkan Zhang Yi akan mencari makanan dan juga menemukan air. Diperlihatkan 2 km dari hutan tempat tadi. Zhang Yi di sana menyadari bahwa ada energi spiritual Qi di dekat sini. Ya, ketika Zhang Yi membuka semak-semak, ia pun melihat ada seseorang yang berendam. Ternyata itu adalah senior King Lian. Senior King Lian pun menyadari itu Zhang Yi dan berkata, halo keponakan Zhang Yi. Bisa ku bilang kita didekatkan untuk bersama, betul kan?" Zhang Yi pun berpikir, siapa yang mengenakan pakaian seperti itu saat sedang mandi? Tapi ngomong-ngomong, kenapa senior ada di sini? Senior King Lian menjawab, "Aku mendapatkan luka saat berburu iblis hewan buas, jadi aku memulihkan di spiritual spring ini." Pada saat bersamaan, senior King Lian malah membuka pakaiannya itu. Lalu ia mengganti di depan Zhang Yi. "Keponakan Zhang Yi, ya itu mestinya bekerja. Terakhir kali kau bisa lari kan?" Zhang Yi berpikir, aku tidak mungkin bisa lari lagi sekarang. Aku harus mematuhi senior King Lian. Tapi jika aku melakukan ini, aku merasa seperti mengecewakan masterku. Namun ada sosok yang datang di sana. Sial, ini suara iblis domba kebakaran. Aku sudah benar-benar terluka sebelumnya. Zhang Yi pun berteriak dan melihatnya juga itu iblis domba kebakaran, binatang iblis yang berada di puncak tahap spiritualisasi. Ya, binatang itu pun mendekati mereka berdua. Mereka berdua hanya bisa menghindarinya saja. Binatang itu sangatlah besar. Senior King Lian pun menyerang binatang itu. Namun satu serangan itu tidak membuat binatang iblis itu meninggal. Zhang Yi di sana mengeluarkan kuas ilahi yang kudapatkan sebelumnya dari sistem, bisa memanifestasikan objek. Aku harus bisa menggunakannya di sini. Ya, ini saatnya menunjukkan kemampuan melukisku. Perpaduan seniman kuno dan teknik artis modern memadukan keduanya untuk menjadi God's painting skill. Lalu Zhang Yi malah memunculkan seekor anjing dengan bentuk muka pantat manusia. Lukisannya bernama Rookbart the Dog. Terlihat anjing buatan Zhang Yi menerkam hewan iblis, yang membuat senior King Lian pun terkejut karena Zhang Yi bisa mengeluarkan
spiritual binatang. Namun binatang yang Zhang Yi buat malah meninggal sekali injek doang, yang membuat Zhang Yi terkejut. Waduh, seperti gambar yang buruk, kekuatan bertarungnya juga buruk. Lalu Zhang Yi pun melukis sekali lagi. Jaringnya sederhana dan efektif. Aku akan mencoba yang ini. Ya, Zhang Yi sekarang mencoba untuk menangkap binatang iblis itu dengan menggunakan jaring yang ia buat. Lalu terlihat senior King Lian pun menyerang juga. Terlihat binatang iblis itu tidak bisa apa-apa sekarang. Lalu senior King Lian pun berkata, "Kita menang, aku berterima kasih padamu keponakan Zhang Yi." Lalu senior King Lian malah mendekati Zhang Yi dan ingin menciumnya. Zhang Yi memerah mukanya. Zhang Yi pun berpikir ini buruk, hati daoku tidak akan berakhir. Master, aku tidak bisa mengecewakan masterku sendiri." Ya, sistem berbunyi, memicu tugas takdir. Tugas, tuliskan literatur di tempat untuk mengekspresikan perasaan cintamu kepada senior King Lian. Hadiah sukses, kemampuan melukis ilahi. Penalti jika gagal, menonaktifkan kekekalan. Batas waktu 10 menit. Zhang Yi berpikir ini adalah ide yang bagus, merubah topik pembicaraan menjadi literatur. Lalu Zhang Yi pun merayu senior King Lian karena tugas itu. "Senior, dengan suasana seperti ini, tiba-tiba aku ingin menulis puisi." Senior King Lian juga berpikir, kenapa Zhang Yi tiba-tiba ingin membacakan puisi untukku? Ya, aku ingin puisi yang lebih panjang dari yang pernah kau buat untuk Yue Yao sebelumnya ya. Kenapa tidak melukis karya sastra saja untukku? Zhang Yi berpikir, orang yang benar-benar suka berkompetisi dengan yang lain. Demi tugas, aku yakin aku bisa mencoba memuaskannya. Di situasi ini, aku ingin membuat prosa Love to Lotus untuk senior. Yang membuat senior King Lian pun berbunga-bunga hatinya pada saat ini. Bunga di tanah dan air memiliki banyak penggemar dan pencinta yang banyak. Dunia menyukai bunga peoni, tapi aku mencintai lotus yang muncul dari lumpur yang kotor tumbuh tanpa cacat, dan dari air yang jernih menunjukkan kemurniannya. Berlubang di dalamnya, tegak di luar, tidak menyebar atau bercabang, menyebar keharuman jauh dan luas, berdiri dengan anggun tanpa noda. Itulah lotus, yaitu kamu senior King Lian. Bunga krisan mewujudkan akhir, bunga peoni melambangkan pangkat dan kekayaan. Tetapi kamu, ya, berbagi kasih sayang dan kesukaan denganku, bukan? Yang menyebabkan senior King Lian berbunga-bunga jatuh hati kepada Zhang Yi. Lalu tugas pun selesai dari sistem. Namun senior King Lian yang telah jatuh hati kepada Zhang Yi malah berkata, bakat literasi keponakan Zhang benar-benar bisa membuat spiritual spring berkembang. Hal yang paling penting adalah bahwa ini tuliskan untukku. Ini benar-benar kejutan yang membahagiakanku. Dari kata-kata ini aku bisa merasakan cintamu. Kamu cinta kepada aku. Cinta kita bisa semakin dalam. Tapi Zhang Yi pun khawatir, takut dimangsa oleh senior King Lian. Zhang Yi akhirnya mengatakan bahwa senior King Lian bisa mengambil tubuhnya, tetapi tidak dengan hatinya. Yang membuat senior King Lian pun bertanya, jadi biarkan aku bertanya padamu, jika kau menyukai Yue Yao 10 poin, berapa banyak poin untuk menyukaiku? Zhang Yi menjawab hanya 5. Aku hanya setengahnya. Lalu senior King Lian pun menggigit Zhang Yi. Tidak, aku ingin semuanya. Lalu Zhang Yi terjatuh. Senior King Lian juga berkata bahwa cepat atau lambat Zhang Yi akan menjadi miliknya. Jika Yue Yao dapat membuatmu jatuh cinta padanya, aku King Lian juga bisa melakukannya. Lalu King Lian pun mendekati monster iblis itu. Senior King Lian mendapatkan pil dari monster iblis di dalamnya itu. Ya, lalu dia kabur begitu saja. Sampai jumpa ya di lain waktu. Aku janji akan membuatmu tunduk padaku. Sepertinya ada rencana lain dari senior King Lian yang membuat Zhang Yi sedikit sedih, karena kali ini hati daunnya bergoncang. Apakah dia akan memilih senior King Lian nantinya di masa depan? Pada akhirnya Zhang Li kembali lagi ke Baize yang sekarat. Zhang Yi membawa mayat dari monster iblis itu. Namun sang putri Cheyun di sana bertanya, kenapa dirinya mencium aroma wanita dari tubuh Zhang Yi. Zhang Yi menjawab, kita ada di tempat entah di mana, bagaimana mungkin ada wanita di sini. Namun Shen Chen-yu bisa merasakan kebohongan yang Zhang Yi katakan. Cukup Chen-yu, jangan berpikir terlalu banyak. Ayo semua kita panggang dagingnya aja dulu untuk makan. Lalu mereka semua pun memanggang daging itu dan memakannya. Ketika memakannya, Baize pun kembali bangkit. Namun terlihat sang putri masih memikirkan Zhang Yi yang berbohong tadi. Lalu langit pun menjelang sore hari. Terlihat di sekte Dao mereka telah kembali.
Mereka semua kembali dengan barang yang begitu banyak dengan mayat hewan iblis. Wah, Sekte Dao lebih terasa seperti rumah sekarang. Oh, jadi ini namanya Sekte Dao ya, kata sang putri. Ya, aku harap Master akan keluar. Aku akan bersedia menerima hukuman kali ini, kata Zhang Yi. Lalu banyak sekali murid-murid di sana yang melihat kepulangan Zhang Yi dan berkaca-kaca matanya mereka merindukan senior Zhang Yi. Lalu mereka mendekati Zhang Yi dan berkata bahwa mereka sudah kangen dengan ketampanan Zhang Yi. Ada beberapa senior juga yang bertanya pada Zhang Luoyan. Zhang Luoyan mengatakan bahwa mereka membawa daging domba monster iblis. Terlihat ketua sekte Dao yaitu Yue Yao menemui mereka yang telah pulang. Zhang Yi, bukankah kau kabur untuk menikahi Luoyan dan pergi mengunjungi keluarganya? Kau masih punya muka untuk datang kembali ya? Master, aku benar-benar akan mati kali ini. Masa tidak menyembunyikan tampang pembunuhannya? Tetapi ada sang putri yang menenangkan Master Yue Yao. Master, kamu terlihat sangat cantik. Aku ingin masuk sekte Dao karena kakak Zhang Yi. Tapi setelah melihat Master Yue Yao, aku tiba-tiba seperti mengubah targetku. Master, kakak Zhang Yi meninggalkan sekte karena dia ingin membantu saudari Luoyan membatalkan pertunangannya. Aku harap Master mengerti soal ini. Yue Yao bertanya, siapa kamu? Lalu putri pun menjawab, aku adalah putri dari Zhou yang agung, Shen Chenyu. Aku juga mengidolakanmu, Master. Kakak Zhang Yi bilang bahwa dia akan memperkenalkan aku dengan kamu dan aku bisa menjadi murid di sini. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya, mereka berdua, Zhang Yi dan Luoyan telah melanggar aturan sekte. Aku belum memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skor lama. Dan kamu ingin aku mengangkatmu menjadi murid? Apa yang kamu pikir itu mungkin? Lalu terlihat Yue Yao memasukkan Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan ke dalam tas. Kalian berdua tidak akan bisa lolos dari hukumanku kali ini. Yang membuat sang putri memohon untuk mengampuni Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan. Tetapi Yue Yao pun tidak mendengarkannya. Jangan panggil aku Master. Aku belum menerimamu sebagai muridku. Diperlihatkan di dalam tas yang kosong. Zhang Yi, Zhang Luoyan terkurung di sana. Ya, mereka tidak bisa keluar lagi dari sini. Lalu sistem pun berbunyi. Tugas membantu Shen Chenyu masuk ke sekte Dao dan menjadi murid Master Yue Yao. Hadiah berhasil 50 kekuatan magis. Penalti kegagalan. Kecepatan kultivasi berkurang 30%. Batas waktunya 16 jam. Tapi Zhang Yi pun tidak selera karena dia tahu tidak ada waktu keluar dari sini. Diperlihatkan langit mulai gelap dan juga hujan mulai turun. Terlihat Shen Chenyu yang masih berlutut di sana, tidak ingin pergi kemana-mana. Shen Chenyu pun di sana berpikir, Master, benar-benar menolakku. Aku sudah berusaha untuk masuk ke sekte Dao dan ini hasilnya. Terlihat ada beberapa senior yang mendatanginya dan berkata, gadis ini telah berlutut sejak pagi. Dia benar-benar gigih. Dia adalah putri dari dinasti Zhou yang agung. Aku pikir ini akan sulit baginya untuk menjadi murid Master. Dan Shen Chenyu berpikir bahwa yang terjadi dengan Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan terjadi karena dirinya. Terlihat Master Yue Yao pun mengintip dan ia berpikir, aku tidak berpikir Shen Chenyu akan berlutut di luar selama ini. Ngomong-ngomong soal pemandangan hujan ini mengingatkanku pada hari itu. Ya, flashback ketika Master Yue Yao kecil. Di sana ia juga memohon-mohon di bawah rintikan hujan ketika malam hari kepada sekte Dao. Pemimpin sekte Dao di sana menolak Yue Yao terus-menerus sebagai murid. Tetapi Yue Yao pun memperlihatkan uang di tangannya. Aku mohonlah, aku ingin belajar di sekte Dao. Ini uang yang kupunya. Tetapi Master Yue Yao kecil malah diinjek-injek oleh beberapa orang dari sekte Dao yang lama. Dan uangnya pun diambil. Pergilah, dari mana datangnya pengemis kecil ini sepertimu? Lalu Master Yue Yao di sana tidak menyerah. Waktu kecilnya ia pun tidak masuk ke sekte Dao, tetapi ia tetap menaikin kultivasi seorang diri. Pikirnya kalau dia tidak bisa bergabung dengan sekte Dao, maka bagaimana jika dia mengandalkan dirinya sendiri, harus mempertahankan kultivasinya. Lalu Master Yue Yao di sana pun berbalik badan. Ya, melihat ke belakang waktu sudah banyak berlalu. Jika Shen Chenyu ingin menjadi muridku, dia harus memiliki hati yang tegas. Diperlihatkan hari berikutnya, Shen Chenyu masih tetap berlutut di depan sana, menyebabkan Yue Yao kasihan juga. Ia bertanya, kenapa kau ingin bergabung dengan sekte Dao? Aku ingin berkultivasi di jalan Dao yang agung. Lalu Master Yue Yao menjawab, ada banyak air di sekte Dao setelah hujan, jadi itu perlu dibersihkan baju-bajumu. Terlihat sang putri Shen Chenyu di sana diterima dan ia pun sangat senang.
Jangan khawatir ya Master, aku akan membersihkannya. Lalu Yue Yao pun juga berpikir masalah tentang Shen Chenyu sudah kelar. Bagaimana masalah tentang Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan? Ya, ketika Yue Yao melihat mereka malah tidur berdua di dalam sana, yang menyebabkan mereka dikeluarkan langsung. Kamu ya murid kurang ajar, cepat keluar. Zhang Yi pun bertanya ada apa. Zhang Luoyan juga berkata bahwa dirinya sedang tidur nyenyak dengan kakak senior. Masternya pun memarahi mereka. Aku menghukum kalian membersihkan sekte bersama Shen Chenyu sekarang. Di masa depan semua tugas sekte akan menjadi tanggung jawabmu. Lalu terlihat ada sistem berbunyi. Membantu Shen Chenyu menjadi murid master telah selesai, hadiahnya 50 magic power. Yang membuat Zhang Yi pun sangatlah senang. Dan ia juga berterima kasih pada masternya itu. Diperlihatkan mereka diberi hukuman lagi, yaitu membersihkan sekte dan menjadi penanggung jawab sekte jika sekte kotor. Ya, mereka pun berusaha menyapu halaman. Tetapi banyak sekali wanita dari sekte Dao melihat Zhang Yi yang menyapu. Mereka ingin mengikuti Zhang Yi yang membersihkan sekte. Zhang Yi pun berkata apakah ini tidak apa-apa. Dan akhirnya para wanita itu membantu Zhang Yi membersihkan sekte. Lalu diperlihatkanlah ada Master Yue Yao melihat mereka dari atas genteng. Master Yue Yao pun kesal. Aku tiba-tiba merasa seperti menghadiahi Zhang Yi. Sebagai gantinya aku merasa ingin membunuh Zhang Yi. 7 hari kemudian diperlihatkan Zhang Yi yang masih bersih-bersih halaman bersama dengan wanita dari sekte Dao. Lalu Master Yue Yao menemui mereka. Ceroboh, betapa memalukannya. Zhang Yi bertanya, Master, aku hanya menyapu lantai dengan adik junior dan berdiskusi tentang kultivasi. Anda tidak keberatan kan? Master Yue Yao menjawab, aku akan membiarkan kalian ini karena aku punya rencana untuk dibicarakan. Zhang Yi, dengarkan, baru-baru ini Barbarian Forbidden Land, ya tanah barbarian di selatan, telah membuka dan harta karun telah ditemukan. Dan dikatakan juga Barbarian King's Blood juga muncul di tanah terlarang. Item ini sangat berguna untukmu menaiki kultivasi. Zhang Yi pun bertanya apakah dirinya akan ditugaskan ke sana. Master Yue Yao menjawab bahwa itu benar dan Zhang Yi akan ditugaskan pergi ke tanah barbarian bersama Shen Chenyu dan juga Zhang Luoyan. Zhang Yi menjawab, ya aku akan segera pergi. Semakin cepat aku kuat, semakin cepat akan mampu melindungi sekte Dao dan Master. Lalu Zhang Yi diberikan sebuah eliksir di sana. Zhang Yi berkata, wah ini eliksir cintakah Master? Masternya pun marah. Kamu yang benar-benar ya kalau berbicara. Terlihat dari sekte Dao dan juga tanah barbarian, mereka harus pergi ke arah selatan dan menaiki Baize sekarang juga. Terlihat mereka sangat antusias. Aku sangat senang menemani kakak Zhang Yi keluar. Ya, sejak kau sudah resmi masuk sekte, kamu harus memanggilku kakak senior, kata Zhang Yi pada Shen Chenyu. Terlihat di kota barbarian. Ternyata mereka telah sampai di sana. Zhang Yi juga berkata bahwa energi iblis kuat di sini dan banyak iblis kultivasi yang kuat. Ya, para barbarian sangat terbuka. Penduduk asli barbarian, sekte kultivator, iblis dan ras lainnya berkumpul pada saat ini. Terlihat ada 2 orang gadis di sana yang ingin menangkap Zhang Yi dan juga rekan-rekannya. Hei kamu, pria yang lembut dan cantik. Aku yakin kalau dia adalah daging yang paling segar. Adik kecil, bagaimana jika aku cek tubuhmu? Namun Zhang Yi pergi begitu saja mengabaikan mereka. Zhang Yi ingin mencari restoran dan 2 wanita itu ingin menangkap Zhang Yi untuk dijadikan budak. Zhang Yi seketika pun memakai kekuatan ringannya, membuat 2 wanita itu terpental begitu saja. Wanita itu berpikir, ini menyakitkan, tapi bagaimanapun juga kok seperti menyenangkan ya. Dia pasti menahan serangannya karena dia peduli dengan kita. Lalu diperlihatkan ada seorang wanita cantik. Dia adalah saintis dari kerajaan iblis selatan bernama Chen Xiaoqui. Dia pun berkata pada Zhang Yi, Lord Zhang Yi, kau hanya tiba di kota barbarian dan kau sudah sangat kasar pada pelayanku ya. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.